Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rama dalam mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya telah dinanti-nantikan oleh rakyat. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, melainkan sebagai sarana bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Pada awal kemerdekaan Indonesia terjadi beberapa masalah perekonomian. Yang pertama itu terjadinya inflasi yang tinggi, yang kedua adanya blokade ekonomi oleh Belanda, yang ketiga adanya kekosongan kas negara. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu konversi ekonomi, yang kedua memberikan pinjaman nasional, yang ketiga pembentukan planning board, yang keempat adanya Kasino Plan, dan yang kelima mengedarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada masa ini kita menganut sistem demokrasi liberal, yang berarti sistem yang menganut paham kebebasan. Pertama kita akan membahas tentang politik pada masa demokrasi liberal. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan diganti dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi pergantian kabinet. Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai dengan kabinet Natsir, lalu kabinet Sukiman, lalu kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, selanjutnya kabinet Burhanuddin Harahap, lalu kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program dan tujuan yang sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Nah, tugas kalian nanti carilah program kerja masing-masing kabinet dan apa penyebab mundurnya masing-masing kabinet. Tulis di buku catatan ya, lalu nanti foto dan upload ke Google Classroom. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet seringkali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika kabinet Natsir menjalankan pemerintahannya, lalu kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, tujuan dibentuknya parpol ini adalah untuk memperoleh, merebut, atau mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi muncullah partai-partai politik yang ada pada saat itu seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, Permai, dan PKRI. Lalu pada tahun 1955 partai-partai politik tersebut mengikuti pemilu. Pemilu ini dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.
Dalam prosesnya, terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu, masih ada 86 organisasi dan perorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Yang pertama itu mereka melakukan pemilihan untuk anggota DPR. Yang kedua, pemilihan anggota Dewan Konstituante. Pemilihan untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Untuk perolehan suaranya terbanyak adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Lalu untuk pemilihan anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi nasional. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang sudah cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Salah satu program yang ada pada saat itu adalah program Banteng. Program ini diluncurkan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada waktu itu. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membina pembentukan suatu kelas pengusaha pribumi dan untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial antara penguasa pribumi dengan pengusaha asing. Program ini dilakukan dengan memberikan perlindungan atau proteksi terhadap usaha pribumi dan memberikan kredit pinjaman kepada 700 pengusaha pribumi. Program yang kedua itu dinamakan dengan Gerakan Asaat, bertujuan untuk memperkuat kelas ekonomi menengah pribumi yang umumnya bermodal lemah dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian, termasuk dalam hal persaingan dengan pengusaha asing dan persaingan dengan warga keturunan Cina. Program selanjutnya dinamakan dengan Gunting Syarifuddin. Nah, program ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II yaitu Syarifuddin Prawinegara. Kebijakan Gunting Syarifuddin dilakukan dengan memotong uang pecahan 5 gulden ke atas menjadi 2 bagian. Guntingan kiri tetap dipegang masyarakat sebagai pemilik uangnya, di mana nilainya hanya tinggal setengah dari nilai uang tersebut dan masih berguna untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara guntingan sebelah kanan diberikan kepada negara untuk ditukarkan sebagai obligasi dengan nilai uang setengah dari nilai awal dan akan dibayarkan kembali kepada pemiliknya dengan bunga 3% per tahun setelah 30 tahun kemudian. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun yang akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaan program ini diperkirakan sekitar 12,5 miliar, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik karena ada beberapa alasan, diantaranya adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun itu yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Lalu perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi dan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sistem ekonomi liberal. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menghadapi beberapa masalah ekonomi. Nah, untuk menghadapi masalah ekonomi tersebut, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, yaitu diantaranya
melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut, yaitu pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga Indonesia secara sepihak merancang rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Rancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang Kabinet Pembangunan Jangka Panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang Rencana Program Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Nah, untuk sekarang tolong dikerjakan tugas yang telah Ibu berikan tadi. Untuk tugasnya dibuat di buku catatan lalu dipoto upload ke Google Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.